Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alisti Agatha. Saya dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan mengenai rancangan pelaksanaan pembelajaran RPP bagi kelas 11 mengenai teks, resensi, dan juga media pembelajarannya. Disimak ya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai rencana pelaksanaan pembelajaran yang saya buat. Nah, pertama itu di atas terdapat identitas sekolah, seperti satuan pendidikan, kelas atau semester, pembelajaran keberapa, materi pokok, dan alokasi waktu. Nah, untuk satuan pendidikan yang saya pilih itu SMA Negeri 1 Dramaga, kelasnya kelas 11 semester 2. Kemudian pembelajaran kedua, materi pokoknya itu resensi buku fiksi dan non-fiksi, dan alokasi waktunya itu 2 kali 45 menit. Nah, dilanjut di bawahnya ada kompetensi inti. Nah, kompetensi inti ini didapatkan sesuai dengan yang sudah beredar ya. K1 yaitu menghargai, menghayati ajaran agama yang dianutnya. KI 2 menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, toleran, gotong royong, santun, dan percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. Kemudian K3 memahami pengetahuan faktual, konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata. Kemudian yang terakhir K1 yaitu mencoba mengolah dan menyaji dalam ranah konkret menggunakan mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat, dan ranah abstrak menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang atau teori. Dilanjut di bawahnya ada kompetensi dasar. Nah, kompetensi dasar yang saya ambil adalah 3.18 yaitu menganalisis isi dari minimal satu buku fiksi dan buku non-fiksi yang sudah dibaca. Kemudian 4.18 mempresentasikan replikasi isi buku ilmiah yang dibaca dalam bentuk resensi. Nah, indeks pencapaian kompetensinya itu ada 3.18.1 mendata isi dari sebuah buku fiksi dan buku non-fiksi. Kemudian 3.18.2 membuat resensi buku fiksi dan non-fiksi. Kemudian 4.18.1 menyajikan resensi buku fiksi dan non-fiksi yang telah dicari. Kemudian lanjut ada tujuan pembelajaran. Yang pertama itu setelah peserta didik melihat buku fiksi dan buku non-fiksi, peserta didik dapat membedakan buku fiksi dan buku non-fiksi dengan benar. 2. Setelah peserta didik diperlihatkan contoh resensi buku, peserta didik dapat mengetahui hal-hal penting yang harus ditulis dan dalam sebuah resensi buku. Setelah pembelajaran dilakukan, peserta didik dapat menjelaskan isi buku fiksi dan buku non-fiksi yang dibaca dalam bentuk resensi. Kemudian ada pengkarakter, yaitu peduli, disiplin, religius, tanggung jawab. Kemudian materi pembelajaran itu faktualnya teks resensi, konseptualnya struktur teks resensi, kemudian proseduralnya langkah-langkah menulis teks resensi, dan peta kognitifnya itu teks resensi dan kaitannya dengan kehidupan sehari-hari. Lanjut, ada materi remedial, yaitu mengulang kembali yang sudah dipelajari. Kemudian yang kedua memberikan soal-soal latihan sesuai materi yang dipahami. Yang selanjutnya yaitu materi pengayaan. Yang pertama mengajarkan soal-soal, menganalisis langkah-langkah menelaah kaidah. 2. Kebahasaan pada teks resensi. 3. Referensi teks resensi dari berbagai topik. 4. Penugasan untuk mempelajari soal-soal ujian tentang teks resensi. Kemudian, pendekatan model dan metode pembelajaran. Saya menggunakan pendekatan saintifik, model problem based learning, metode diskusi, tanya jawab, dan penugasan. Lalu media, alat, dan bahan yang saya gunakan. Yang pertama, media pembelajaran itu berupa PPT, media interaktif dari karton dan buku fiksi atau non-fiksi. Kemudian yang kedua, alat pembelajaran yaitu laptop, LKPD, dan proyektor. Dan yang ketiga adalah bahan, yaitu membuat teks resensi. Sumber pembelajaran yaitu dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tahun 2016, Bahasa Indonesia kelas 11, Pusat Kurikulum dan Perbukuan Balitbang Kemendikbud. Lanjut,
dari langkah-langkah pembelajaran. Nah, langkah pembelajaran itu dibagi menjadi 3, yaitu pendahuluan, kegiatan inti, dan juga penutup. Untuk pendahuluan di sini guru melakukan koordinasi peserta didik untuk belajar. Kemudian peserta didik merespon salam sebagai tanda mensyukuri anugerah Tuhan. Kemudian guru kembali mengingatkan materi yang dipelajari pada hari sebelumnya. Peserta didik merespon pertanyaan dari guru mengenai pembelajaran sebelumnya. Kemudian peserta didik menyimak kompetensi dan tujuan pembelajaran yang akan dicapai dan manfaatnya dalam kehidupan. Dan yang terakhir yaitu guru memberikan motivasi kepada peserta didik agar semangat dalam mengikuti pembelajaran. Nah, itu untuk pendahuluan. Lanjut untuk kegiatan inti. Kegiatan inti ini disesuaikan dengan model dan juga pendekatan yang digunakan, yaitu scientific dan juga problem based learning. Yang pertama itu mengamati, di mana guru menyajikan buku fiksi dan buku non fiksi dan memperlihatkan perbedaannya. Guru menyajikan resensi buku yang diperlihatkan sebelumnya, kemudian membacakan hal yang tercantum dalam resensi, yaitu dalam problem based learning ini termasuk dalam orientasi. Yaitu lanjut untuk peserta didik mencatat hal-hal dalam sebuah resensi. Kemudian langkah selanjutnya itu menanya. Peserta didik mengajukan sejumlah pertanyaan berkenaan dengan resensi buku. Kemudian guru berdiskusi dengan peserta didik mengenai sejumlah pertanyaan yang diberikan peserta didik sebelumnya. Lanjut, langkah mengeksplorasi atau mencoba. Guru membagi peserta didik menjadi beberapa kelompok beranggotakan 3-4 orang. Untuk memahami resensi lebih dalam lagi, peserta didik diberikan tugas untuk membuat resensi berdasarkan buku-buku yang telah ditentukan dalam bentuk e-book. Guru membagikan LKPD yang harus diisi oleh peserta didik, yaitu kalau misalkan dalam problem based learning ini masuk ke dalam pengorganisasian atau mengorganisasi. Lanjut, guru menyebutkan langkah-langkah dan hal-hal yang penting dalam sebuah resensi buku. Di sini dalam problem based learning termasuk dalam membimbing penyelidikan. Lanjut ke langkah selanjutnya itu mengasosiasi atau menalar. Peserta didik berdiskusi membuat resensi berdasarkan buku atau e-book yang telah dipilih. Guru mengawasi peserta didik ketika berdiskusi di kelas. Kemudian langkah selanjutnya itu mengkomunikasikan. Setelah berdiskusi, peserta didik melakukan presentasi di dalam kelas. Peserta didik menjelaskan isi resensi buku berdasarkan buku atau e-book yang telah ditentukan sebelumnya. Dan dalam problem based learning ini termasuk ke dalam mengembangkan dan menyaji hasil. Langsung ke penutup. Di sini peserta didik menyimpulkan pembelajaran mengenai resensi buku, fiksi dan buku non fiksi berdasarkan kegiatan pembelajaran yang telah dilaksanakan dengan menggunakan bahasa sendiri. Guru memberikan refleksi dan simpulan mengenai pembelajaran. Ini masuk ke dalam menganalisis dan mengevaluasi masalah. Lanjut, guru memberikan peserta didik tugas untuk mencari buku favorit, baik buku fiksi maupun buku non-fiksi, kemudian dibuat resensinya dan diunggah dalam media sosial masing-masing. Menyampaikan rencana pembelajaran yang akan dilakukan selanjutnya dan menutup kegiatan pembelajaran dengan doa bersama. Nah, di bawahnya lagi itu ada penilaian untuk sikap, ada lembar pengamatan, kemudian pengetahuannya itu melalui tes tertulis soal evaluasi berupa uraian, dan keterampilan yaitu membuat resensi buku. Kemudian pembelajaran remedial. Nah, peserta didik yang belum mencapai ketuntasan belajar sesuai analisis penilaian akan dilakukan pembelajaran remedial dalam bentuk memberikan kembali soal-soal sejenis dengan soal yang belum dipahami oleh siswa. Namun sebelum itu guru lebih dahulu memberikan siswa pembekalan mengenai materi teks resensi. Kemudian pembelajaran pengayaan, yaitu dengan berdasarkan hasil penelitian peserta didik yang sudah mencapai ketuntasan belajar di balik kegiatan pembelajaran pengayaan untuk perluasan dan pendalaman materi antara lain dalam bentuk kuis. Nah, setelah itu diketahui oleh Kepala Sekolah Bogor 5 Maret 2022 dengan guru pelajarannya dan lain sebagainya. Nah, di bawah itu terdapat lembar kerja peserta didik atau LKPD. Di situ terdapat beberapa aturan. Yang pertama itu buatlah kelompok dengan beranggotakan 3-4 orang. Bacalah buku fiksi maupun non fiksi yang telah ditentukan guru. Kemudian setelah membaca, tulisan resensi dengan mengikuti format di bawah ini. Nah, ini adalah formatnya, yaitu judul resensi dan resensi, pendahuluan, isi, dan penutup. Kemudian
Evaluasi. Nah, evaluasi ini berupa esai, yaitu jelaskan pengertian resensi berdasarkan pemahaman masing-masing. Kemudian sebutkan dan jelaskan struktur resensi menurut pandangan masing-masing. Dan jelaskan bagaimana resensi yang baik menurut pendapat masing-masing. Nah, di bawah terdapat rubrik penilaian. Yang pertama itu untuk presentasi. Dilihat dari komunikasi, sistematika penyampaian wawasan, sistematika penyampaian, wawasan, keberanian, antusiasme, dan penampilan. Kemudian untuk laporan itu dari pendahuluan, hasil dan pembahasan, kesimpulan, dan referensi. Kemudian untuk evaluasi itu dilihat dari kriterianya itu ada 5. Yang pertama itu siswa mampu menyebutkan seluruh kata kunci yang dapat menjelaskan atau mengaitkannya dengan tepat. Kemudian yang kalau misalkan 4 itu siswa mampu menyebutkan sebagian besar kata kunci dan dapat menjelaskan dan atau mengaitkan dengan tepat. Kemudian yang 3 itu untuk skor 3 itu siswa mampu menyebutkan sebagian kecil kata kunci dan dapat menjelaskan dan atau mengaitkannya dengan tepat. Yang kedua itu kurang, di mana siswa mampu seluruh atau sebagian kata kunci dan menjelaskan namun dengan tidak tepat. Kemudian yang pertama itu untuk nilai yang 1 aja itu siswa hanya mampu menyebutkan kata kunci namun tidak menjelaskan atau mengaitkannya. Dan kalau misalnya 0, siswa tidak mampu menjawab sama sekali. Di bawah di RPP yang saya buat itu terdapat format penilaian. Format penilaiannya itu ada bobotnya itu ada yang 30, 40, dan 30 bisa dilihat. Dari kriterianya juga bisa dilihat untuk format rubrik penilaian. Nah, sekian untuk RPP yang bisa saya jelaskan. Setelah ini akan lanjut kepada media pembelajaran yang saya gunakan dan bagaimana menggunakannya. Dalam rencana pelaksanaan pembelajaran yang saya buat, terdapat beberapa media, yaitu media PPT dan juga media interaktif. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai media interaktif yang saya gunakan. Di samping saya sudah jelas, ada 1, 2, 3, 4, 5 kotak, dan juga ada tilpen juga kotak dari kertas warna, dan ada 5 juga. Jadi di sini saya sebut media pembelajaran interaktif saya bernama Pemilih 100. Nah, seperti game Pemilih 100 yang ada di TV, media pembelajaran yang saya gunakan juga sama, mengambil poin-poin dari pernyataan yang mereka ungkapkan, misalkan mengenai sesuatu hal. Misalkan di TV itu apa saja yang dimasukkan ke dalam tas wanita, misalkan gitu. Ada misalkan lipstick apa dan segala macam, kemudian mendapatkan hadiah dari situ dan bintang gitu, misalkan poin 1 poin, 2 poin dan sebagainya. Nah, sama seperti itu sistemnya. Jadi dalam media interaktif yang saya buat dari karton dan juga kertas warna ini, ada 5 hal yang menjadi pertanyaan dalam media pembelajaran ini, yaitu yang ditutup ini. Yang ditutup ini adalah pertanyaannya atau jawaban dari pertanyaannya. Kemudian yang ditilap ini adalah nilai atau bintang dari setiap jawaban yang nanti peserta didik akan jawab. Nah, dalam pembelajaran ini saya menggunakan teks resensi. Nah, teks resensi ini kan ada strukturnya. Nah, strukturnya itu ada 5. Yang pertama itu ada judul, kemudian identitas, pendahuluan, isi, dan penutup. Nah, dari 5 itu saya masukkan ke dalam 5 kertas di sini. Nah, nanti peserta didik harus menjawab atau memberikan pernyataan mereka apa saja struktur dari resensi. Bagaimana menjawab pernyataan itu gitu kan. Nah, peserta didik pertama-tama akan diberikan dulu teks resensinya. Jadi mereka akan melihat terlebih dahulu nih, ada 2 contoh teks resensi yang diberikan kepada siswa. Kemudian nanti siswa yang akan mencari tahu apa saja struktur dari teks resensi tersebut. Nah, siapa yang bisa menjawab, maka beliau lah yang akan mendapatkan bintang atau mendapatkan nilai di sini. Misalkan nih, kita contohkan. Dari teks resensi tersebut ada berapa unsur gitu dalam strukturnya, ada 5. Oke, yang pertama apa? Misalnya ada yang bisa menyebutkan, ternyata yang pertama yang bisa menyebutkan adalah si A misalkan. Itu dia menyebutkan bahwa judul resensi yang pertama. Nah, guru akan memberikan peringatan benar atau salahnya dengan cara masing-masing. Nah, ketika sudah
menjawab ternyata benar, maka guru akan membuka lakban yang ada di sini dan memperlihatkan jawaban dari peserta didik yang benar. Nah, di sini sudah tertera judul resensi seperti itu. Nah, hadiahnya adalah ada di sini. Jadi, peserta didik bisa melihat hadiahnya ada 1 bintang. Bisa juga guru-guru pertama kali memperlihatkan terlebih dahulu bintang-bintang yang ada di sini. Kemudian baru masuk ke dalam game gitu. Nah, itu untuk game pada dasarnya. Tapi di sini juga ada game bonus nih. Jadi nanti diperlihatkan terlebih dahulu, misalkan ada berapa bintang di sini, misalkan ada 2 bintang gitu kan, 2 bintang. Oh, ada ini di sini sedikit misalkan gitu kan. Ada 4 bintang. Nah, ini tuh apa sih 4 bintang? 4 bintang itu adalah babak bonusnya. Jadi ketika peserta didik bisa menjawab pertanyaan, misalkan di sini pernyataan di sini, misalkan struktur yang kedua tuh apa, misalkan identitas, misalkan ada yang menjawab seperti itu. Nah, kemudian ini bisa dibuka kembali dengan dengan nilai 2 bintang yang ada di sebelah kiri tadi. Jadi diperlihatkan seperti ini, identitas resensi. Nah, identitas resensi. Nah, di sini ada 4 titik. Ada 4 titik ya, bisa terlihat ya dari kamera, ada 1, 2, 3, 4. Nah, 4 bintang yang tadi itu adalah jawaban atau poin yang bisa didapatkan ketika siswa bisa menjawab 4 poin yang ada di pinggir ini. Nah, apa saja sih 4 poin yang ada di pinggir ini? Misalkan dalam resensi, misalkan, wah ternyata ada yang bisa menyebutkan nih 1 orang A, B, C, D, E gitu kan. Setelah itu, peserta guru bisa memberikan jawabannya, misalkan memperlihatkan jawabannya. Wah, ternyata benar ada 4 poin bonus di sini, ada 4 poin bonus, ada penulis, penerbit, kemudian tahun terbit dan juga jumlah halaman. Nah, itu peserta didik akan bisa mendapatkan 4 bintang yang ada di sini. Begitupun seterusnya ke bawah. Jika ada poin-poin yang misalkan ada di dalam 1 step atau 1 tahapan, maka bisa ditambahkan lagi gitu poin-poinnya. Seperti itu untuk media interaktif yang ada pada siswa. Nah, siswa juga boleh misalkan mencari tahu sendiri dengan misalkan mereka membuka lakbannya sendiri, atau misalkan membuka sendiri poin-poinnya, misalkan gitu dari tiap ini. Misalnya ada 1 poin ditambah 2 poin, berarti di sini ada babak bonus. Oh, berarti di sini ada 2 poin gitu. Oke, seperti itu untuk media interaktif. Nah, untuk media PPT di sini saya memberikan beberapa hal. Yang pertama itu mengenai apa itu resensi. Dari mulai apa itu resensi, pengertiannya dan lain segala macam. Terus abis itu saya memperlihatkan contohnya, terus nanti digabung dengan media interaktif ini, dilanjutkan dengan menjabarkan kembali gitu ya, memperlihatkan kembali, oh ini loh udah bener nih strukturnya gitu. Lanjut, ada di terakhir setelah struktur itu ada kaidah kebahasaan. Nah, ada 4 kaidah kebahasaan dari teks resensi. Dan saya juga jelaskan di dalam PPT. Jadi peserta didik bisa melihat kaidah kebahasaan dari teks resensi tersebut. Nah, setelah semua PPT itu penjelasannya sudah selesai, di akhir di PPT itu terdapat bagi siswa-siswa untuk membuat resensi secara kelompok dan juga membuat evaluasi bersama dengan gurunya.